Jadi dalam sini di video ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1124. Setelah ya lumayan lah ya, akhir-akhir ini One Piece rajin banget untuk liburnya karena 2 chapter muncul seminggunya kita libur. Yang bisa dibilang cukup wajar juga ya, karena One Piece lagi banyak banget nih mereka projectnya. Dimulai dari 25 tahun animenya, dimana mereka bekerja sama dengan Wit Studio yang sangat bagus sekali, dan bahkan live action season 2 nya pun sedang mereka kerjakan. Dan tidak hanya itu, di Jepang sana sedang ada banyak sekali lokasi untuk pembukaan dari store-store baru untuk One Piece ini, yang apakah jangan-jangan nantinya One Piece ini akan seperti Disney di mana IP-nya sudah menjalar ke seluruh dunia, yang dibilang sih sebenarnya udah juga ya untuk saat ini juga. Ya kita doain aja lah ya, Oda makin kaya, pasti ketika dia kaya dia makin happy juga, dan ketika author kita happy pasti akan menyajikan cerita yang sangat baik dan kita membacanya akan ikutan happy juga. Karena bisa dibilang chapter ini salah satu definisi yang peak banget karena mantap. Nah jadi seperti biasa, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru juga bisa langsung klik tombol subscribe. Nah buat yang bingung kenapa sekarang jarang nerima notif dari YouTube, dimana ada aturan baru dari YouTube dimana kalian harus rajin komen biar muncul lagi notifnya, makanya langsung komen di bawah ya biar kalian dapat notif lagi. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Judul untuk chapter 1125 adalah bagaimana cara mendefinisikan kematian. Yang sejujurnya ini adalah judul yang sangat-sangat menarik sekali, karena kalau kalian sadar di akhir chapter lalu di video reviewnya kita membahas dengan sangat dalam sekali terkait apa arti kematian yang didefinisikan oleh seorang ilmuwan luar biasa seperti Dr. Vegapunk. Nah chapter ini dimulai dari Saturn bersama para Vice Admiral di Pulau Egghead, di mana mereka meminta maaf atas apa yang terjadi dan mereka menyarankan untuk mengikuti Luffy bersama yang lainnya ke Pulau Elbaf. Namun Saturn di sini dia menolak dan berkata kalau kita sudah mendapatkan semua yang kita butuhkan di misi ini, di mana kegagalan fatal hanyalah siaran Vegapunk kepada dunia. Nah di mana ada momen menarik juga nih tentang Saturn, tetapi kita akan berpindah dulu untuk membahas Punk Record yang ada di pulau ini. Di mana daerah Punk Record yang menyimpan otak dari Vegapunk tersebut tiba-tiba terbang ke langit dengan sangat tinggi sekali. Yang terima kasih karena mesin awannya aktif untuk membawa Punk Record ini. Di sini York pun berusaha untuk menghentikannya, namun dia sudah terlambat. Dan yang menariknya dari Punk Record ini kita bisa melihat Vegapunk yang baru yang berisi Edison, Saka, Pythagoras dan juga Atlas. Di mana dikatakan mereka punya 4 pikiran di dalam satu tubuh saja. Yang oke nih, lagi-lagi karena ini spoiler kita masih belum bisa membayangkan maksudnya seperti apa. Yang apakah muncul sosok atau tubuh baru di Punk Record tersebut. Dimana buat yang nanya kenapa York dan Lilith nggak ada, karena lagi-lagi kedua karakter ini mereka masih hidup. Dan apakah juga ini ada hubungan dengan alasan Lilith mendengar semuanya yang kita dapatkan di chapter lalu yang masih sangat misterius, bahkan Babang Sanjay kita pun sampai kebingungan. Juga yang bikin saya bingung kapan nih penjelasan kematian yang dijadikan judul chapter ini dijelaskan oleh Oda di bagian mana. Ya tapi baik lagi kita harus tunggu versi lengkapnya yang akan muncul di video review sekitaran Kamis atau Jumat nanti ya. Jadi pastikan sekali lagi untuk subscribe. Dan tidak hanya itu, di spoiler kali ini pula kita berpindah lagi ke ruangan otoritas dari para Gorosei, di mana Vigarland Garling memasuki ruangan dan ternyata dinobatkan sebagai Elder atau Sei yang baru dan menjadi Roku Rosei. Yang enggak dong, pasti tetap saja menjadi Gorosei alias cuma 5. Nah berarti jika dia menjadi seseorang Gorosei yang baru, pastinya akan ada orang yang harus digantikan, dan tentu saja seperti yang kalian tebak, jika yang digantikan adalah Saturn. Karena dikatakan di sini Saint Vigarland Garling dia menjadi warrior god of science and defense untuk menggantikan seorang yang mengisi sebelumnya, yaitu Saint J. Garcia Saturn. Yang sejujurnya ini menurut saya momen yang sangat-sangat wadaw sekali, dimana di momen dia menjadi Sei atau bintang atau tetua ini, tubuh Saturn pun langsung dilapisi api hitam. Dia pun memohon permintaan maaf kepada Imo. Namun tiba-tiba tubuh Saturn dikatakan menjadi tua dan meledak begitu saja. Dia pun hanya tersisa kerangka yang wow, jujur nih menurut saya ini kematian yang sangat brutal sekali yang Oda sajikan kepada kita. Dan sejujurnya dari satu momen ini saja Oda memberikan banyak sekali teori dan analisis yang bisa kita ulik lebih dalam dari satu peristiwa tersebut. Dimulai dari pertukaran Gorosei, sistemnya seperti apa, lalu juga apakah yang menggantikannya juga akan immortal seperti para Gorosei yang lain. Toh jangan lupa Saturn sosok Gorosei paling lama yang pernah kita lihat nih, karena di 38 tahun yang lalu saat flashback dari Kuma wujudnya persis sama
seperti yang kita lihat saat ini. Garing pula bukankah di 38 tahun yang lalu dia masih sangat muda dan sekarang sudah terlihat menua yang kemungkinan seumuran dengan kakek Gal. Serta momen Saturn mati ini, apakah ada hubungan semacam perjanjian atau kekuatan dengan Imu yang saling berhubungan? Yang menariknya dikatakan dia tiba-tiba menjadi tua dan tubuhnya meledak begitu saja. Kayak semacam ada perjanjian yang dilanggar dan Imu ini seperti memiliki kekuatan yang langsung terhubung atau tertransfer ke jiwa dari seorang Gorosei ini. Yang lagi-lagi untuk bahasan lengkapnya akan kita bahas di video review. Karena di situ seperti biasa kita akan menganalisisnya dengan dalam. Nah, chapter sendiri ditutup di kerajaan Kawabaka, tempat pasukan Revolution berada, yang bukankah cocok nih dengan momen di animenya yang baru juga masuk ke sana. Di sini Koala merangkum apa saja yang dikatakan oleh Vegapunk dan Dragon pun berkata, kita harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Perang untuk menjaga daerah aman di bumi ini akan segera jadi. Yang anjay, akhirnya nih Babang Dragon kita setelah AFK 1000 chapter lebih, apakah dia akan mulai bergerak atau hanya speak doang? Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini yang menurut saya ini chapter yang sangat-sangat peak sekali. Yang parah sih, di tengah-tengah arc kemarin kita mendapatkan slow pace yang sangat santuy dari kapal topi jerami, sekarang Oda tiba-tiba memberikan sesuatu yang luar biasa. Tapi rasanya dengan kematian Saturn ini, bukankah kasihan banget nih para penonton anime doang, dimana mereka bahkan masih belum mengetahui para Gorosei yang lain, tahu-tahu orangnya sudah mati di manganya. Tapi coba tuliskan nih pendapat kalian tentang chapter ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga nih yang kemarin ngomenin, bang gue bisa kayak Tukul, awas aja ya. Bisa Sabirin juga ikutan ngetawain yang aduh ini jadi lucu banget. Nah, seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.